Di Gringsing itu lebih banyak sukanya daripada dukanya. Nilai seduluran orang Gringsing itu sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kembali lagi di acara Cantik Catatan Anak Jurnalistik SMA Negeri 1 Gringsing bersama dengan saya Levina dan rekan saya Melinda. di edisi Ngobras yaitu Ngobrol Asik. Nah, pada edisi Ngobras kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Siapakah dia? Yuk kita kepoin. Dia adalah Bapak Sekcam Gringsing, Sekretaris Kecamatan Gringsing. Oh iya Pak, dengan Bapak siapa nih? Boleh dong kita kenalan? Adik-adik, saya Pramu, nama lengkap saya Pramu Sudibyo. Oh, halo Bapak. Halo adik-adik. Oh iya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Dik. Oh, sehat. Oke. Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, gimana nih Bapak sudah siap belum nih kita tanya-tanya? Insya Allah untuk adik-adik kita selalu siap. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Kan Siap. Bapak kan jabatannya sebagai Sekcam. Kalau boleh tahu tugas Sekcam itu apa aja sih Pak? Gini Dik ya, untuk tugas Sekcam itu kita bekerja di pemerintah adalah sesuai regulasi ya. Untuk pekerjaan di unit kerja kecamatan itu dipayungi oleh Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan. Di pasal 7 ayat 2 itu ada 9 fungsi Sekcam. Nah, tapi karena ini judulnya Ngobras, ngobrol asik, kalau saya bicaranya teknis, itu mungkin adik-adik akan sedikit agak bingung. Jadi saya akan menjelaskan secara garis besarnya aja, Dik ya. Ya. Jadi tugas Sekcam adalah pembantu camat. Kita ilustrasikan adalah bagan atau tata kerja manajemen ya, baik manajemen pemerintahan atau manajemen di dunia bisnis. Di manajemen ada beberapa unsur, Dek, yaitu unsur direksi yang mengarahkan atau pimpinan, ada unsur pelaksana, ada unsur pembantu. Lah Sekcam itu adalah unsur pembantu. Dia secara garis besar dia adalah dapurnya camat. Jadi ketika camat itu punya kegiatan yang mengoperasionalkan, dalam hal ini adalah kepala seksi. Di kecamatan sendiri ada kasih Ketertibum, ketentraman dan ketertiban umum, seksi pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, serta seksi pelayanan umum. Lah mereka itulah organ camat yang melaksanakan kebijakan camat di lapangan. Lah di manakah fungsi Sekcam? Sekcam itu adalah untuk mensukseskan tugas camat dan para kasih tersebut. Istilahnya adalah Sekcam adalah jembatannya. Jadi contohnya ya, itu seksi Trantibum, dia ketika bekerja itu membutuhkan sarana prasarana komputer dan lain-lain atau kendaraan. Lah disitulah peran Sekcam untuk untuk mensukseskan hal tersebut atau memenuhi kebutuhan itu. Lalu yang lainnya adalah Sekcam itu adalah dapurnya perencanaan di kecamatan. Ketika kecamatan itu mempunyai kegiatan sebagaimana sebuah proses bisnis suatu kegiatan,
semuanya diawali dari perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu ada di salah satu tusi sekcam. Terus tusi lainnya adalah umum dan kepegawaian, yaitu di mana kebutuhan-kebutuhan kantor kecamatan, macam peralatan alat tulis kantor, kebersihan, dan lain-lain, itu bagian dari urusan rumah tangga yang di-handle oleh sekcam. Terus hal yang lainnya adalah ada tugas lain dari camat. Jadi di di satu sisi sekcam itu tugasnya adalah pembantuan camat, tapi di sisi lain Pak Camat itu bisa mendelegasikan kepada sekcam untuk tugas-tugas lainnya. Contoh, ketika di desa itu ada perencanaan pembangunan yang disebut Musrenbangdes, itu sekcam dimasukkan menjadi salah satu timnya untuk tim ikut dalam tim pembinaan dan pengawasan Musrenbangdes di desa. Lalu ketika di kecamatan itu ada banyak acara, tentunya kan Pak Camat tidak bisa menghadiri keseluruhan acara itu. Nah, disitulah biasanya Pak Camat mendelegasikan ke sekcam atau kasih-kasih yang lain untuk mewakili beliau. Jadi nek secara umum tugas sekcam itu nek yang bahasa gaulnya adalah dapurnya kecamatan, atau nek bahasa kerennya adalah ting tengnya ya. Jadi mungkin yang bisa kami jelaskan terkait tugas sekcam itu seperti yang tadi itu, Dek. Nggih, matur nuwun. Oh, luar biasa sekali ya Pak ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah tugas sekcam itu berat menurut Bapak? Matur nuwun, Dek, atas pertanyaan keduanya. Tadi, apakah tugas sekcam itu berat? Nah, itu juga untuk pelajaran adik-adik semua sebetulnya. Apakah adik-adik itu sekolah itu berat? Nek kita menjalankan dengan hati yang riang, gembira, dan ikhlas, tidak ada yang berat, Dik. Jadi intinya itu tugas kita nih, tugas kami di pemerintahan, tugas adik-adik di sekolah, itu kewajiban itu kita laksanakan itu dengan riang gembira dan dengan diniati untuk ibadah. Nah, terus satu hal, kuncinya apa supaya kita itu bisa melaksanakan tugas itu dengan riang gembira dan ikhlas? Itu kita harus punya pikiran yang positif, bahwa apa yang ditugaskan kepada kita, apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi beban kita, itu ketika kita kita nikmati, kita resapi bahwa itu adalah diniatkan untuk kemanfaatan dan diniatkan untuk mencari ridho Allah, insya Allah itu tidak ada yang berat. Tapi satu hal, kita harus punya kita harus punya prinsip, satu, pikiran yang bersih. Kita tidak punya jiwa suudzon terhadap orang lain. Kita harus punya pikiran yang positif terhadap orang lain, dan yang tidak kalah pentingnya yang seperti saya katakan tadi, apa yang kita kerjakan itu harus ada kemanfaatannya. Insya Allah kita itu akan selalu mengerjakan sesuatu dengan riang dan gembira dan tidak ada kata berat. Wah, ternyata berat juga ya Pak ya, tapi Bapak semangatnya luar biasa sekali ya Pak. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Kalau boleh tahu kan selama Bapak menjabat sebagai sekcam itu suka dukanya apa aja sih Pak? Oke Dek, terkait suka duka ya, sebetulnya di Gringsing itu lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kenapa? Yang pertama Dek ya,
Saya itu selama puluhan tahun itu kerja di dinas. Baru 3 bulan ini saya kerja di kewilayahan. Nggih. Tentunya banyak hal, banyak tantangan, banyak hal baru yang harus saya pelajari. Nah, tapi tadi saya bilang banyak sukanya. Nah, kenapa banyak sukanya? Ketika hari pertama saya masuk kantor, nah, teman-teman kantor kecamatan itu welcome, sikapnya ramah. Nah, dan saya sudah tahu lama, itu orang Gringsing itu bahasa Jawane Mbak Yo, seneng seduluran. Dan saya rasakan selama 3 bulan di sini, itu nilai-nilai seduluran orang Gringsing itu sangat tinggi. Jadi nek dibilang dukane itu insya Allah itu saya kok agak sulit Mbak ya. Saya dukanya apa ya? Nah, mungkin yang duka sedikit toh, jaraknya jauh, tapi itu tergantung kembali lagi kepada pikiran kita ya. Tapi nek sukanya itu lebih banyak. Saya bisa tahu mekanisme pekerjaan di desa itu seperti apa, musyawarah desa yang merencanakan pembangunan desa secara partisipatif dengan antara BPD, Kades dengan perangkat, serta masyarakat yang berlangsung dengan baik, itu merupakan hal-hal yang saya suka. Karena di Gringsing itu Pak Kadesnya itu demokratis. Ketika merencanakan pembangunan, mereka melibatkan partisipasi dari warga. Nah, terus teman kecamatan juga support, dalam arti karena saya baru bekerja di kewilayahan, tadinya itu di dinas, itu tentunya ritme kerjanya itu kan berbeda, okay? Itu merupakan tantangan tersendiri dan teman-teman memberikan support kepada kami. Okay? Jadi ketika saya masuk ke Gringsing, saya sering mendengar orang-orang Gringsing itu orangnya ramah dan senang seduluran. Itu setelah 3 bulan itu tak rasakan itu sangat benar itu. Jadi kalau dibilang itu lebih banyak sukanya. Terus kalau adik tadi saya bilang mungkin dulu saya dari rumah ke kantor 300 meter. Sekarang saya 35 kilometer. Apakah itu saya berat atau sedih? Jawabannya adalah tidak. Mungkin adik bertanya, alasannya apa Pak? Alasannya itu tergantung dari pikiran kita. Ketika kita berpikir positif, itu tidak ada hal yang berat yang kita jalani. Saya perjalanan 30 kilo sekarang ya. Tapi perjalanan itu terasa ringan karena ketika di kantor itu teman-teman itu sangat welcome, teman-teman di kecamatan, baik Pak Camat, para kasubag maupun staf kecamatan itu orangnya itu orangnya itu ramah-ramah. Juga mitra-mitra kami Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, itu juga orangnya enak-enak dan nyedulur. Dan tidak lupa juga pihak desa, baik Pak Kades maupun perangkat desa di Gringsing, itu saya apresiasi luar biasa, karena semangat kebersamaan mereka, semangat seduluran mereka itu tinggi. Saya selama di Gringsing itu saya anggap saya sudah seperti di rumah sendiri. Jadi saya kerasan. Maka ketika adik-adik podcast, ini kan sebetulnya saya jam 4 kan pulang ini, tapi saya tidak merasa berat di sini walaupun saya melebihi jam saya. Karena apa? Karena saya menganggap di sini itu panjenengan semua itu saudara atau sedulur saya semua, gitu deh. Jadi semua tergantung pada pikiran kita. Itu yang mungkin bisa diterapkan adik-adik ya. Ketika adik-adik kan masih usia sekolah ya.
tantangan masih panjang. Dengan suatu ketika akan menghadapi begitu banyak orang ya, baik ketika nanti kuliah, adik-adik kuliah ataupun kerja, itu dinamikanya itu sangat tinggi. Mungkin adik-adik akan ketemu dengan orang yang tidak sepemikiran. Kok orang itu, aku itu sudah baik sama orang itu sama aku kok cuek atau gimana. Itu jangan menjatuhkan mental adik-adik. Adik-adik harus punya pikiran positif. Kembali lagi fondasi kita adalah agama. Kita harus husnudon sama orang lain. Insya Allah ketika orang yang mungkin tidak baik sama adik, mungkin suatu ketika di dunia kerja apa-apa, tapi ketika kita selalu bersikap positif ya, kita selalu membaikin orang, itu adalah modal adik untuk melangkah ke depan. Gitu deh. Makasih. Oh, ternyata banyak sukanya ya Pak ya daripada dukanya. Semoga diberikan suka selalu ya Pak ya. Pertanyaan dari saya cukup itu aja Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan rekan saya Melinda. Nah, tadi kan rekan saya Levina sudah bertanya-tanya atau ngepoin Bapak nih. Sekarang giliran saya mau tanya ke Bapak, boleh dong? Pertanyaan terakhir nih Pak, apa aja sih tips dari Bapak untuk generasi muda seperti kami ini, khususnya untuk kami yang di jurnalistik untuk lebih percaya diri dan meraih kesuksesan? Oke Dek, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, ya dari perspektif saya ya. Saya mengharapkan, saya mau cerita sedikit ya tentang saya Dik ya. Adik hidup di zaman internet ya. Apakah adik sering baca buku? Jarang. Saya zaman menangi beberapa fase zaman. Ketika ada koran, majalah itu masih booming, ketika TV itu masih satu tok TVRI, ketika nonton film itu harus pakai kaset video dan lain-lain. Zaman itu zaman masih analog nggih. Istilah saya analog nggih. Jadi dulu orang sumber literasi cetak, bacaan, koran, majalah dan lain-lain itu adalah sumber informasi utama kita, okay. Sedangkan di zaman adik-adik, apakah adik-adik itu suka membaca buku, koran dan sebagainya kan aku tidak tahu ya. Tapi tren anak muda sekarang adalah ketika era digital, mereka lebih suka cari berita instan di medsos dan lain-lain. Nah, itulah perbedaan antara generasi dulu ya, atau generasi apa namanya, generasi Z apa yang 80-an itu ya, sama Gen Z ya, generasi adik-adik ya. Ketika zaman kami itu ada yang namanya koran, sekarang itu media arus utama ya. Jadi semua penerbitan, semua yang kita baca itu sudah melalui beberapa proses penyuntingan atau editing ya. Jadi informasi-informasi yang kita terima adalah informasi yang sudah terolah. Sedangkan zaman adik-adik, itu adik-adik dapat memperoleh berita dari mana saja. Semua orang itu sekarang bisa menjadi wartawan ya, atau jurnalis. Dia bisa mengupload berita di berbagai platform medsos. Lah untuk tipnya adik-adik supaya bisa jadi jurnalis yang baik, yang pertama adalah mungkin adik-adik sudah tahu prinsip-prinsip jurnalistik ya. Satu itu dipedomani. Yang kedua,
adik-adik harus memperkaya literasi, literasi bacaannya. Nah, bacaan itu ya memang yang menurut saya pribadi, adik-adik harus membaca media arus utama atau media cetak yang kredibel. Kenapa saya katakan itu? Karena media cetak yang kredibel itu ketika berita itu keluar itu sudah melalui beberapa fase penyuntingan ataupun editing. Jadi berita yang keluar itu berita yang sudah matang. Dari situ adik-adik bisa belajar belajar banyak. Itu yang mungkin saran saya secara pribadi itu khasanah pustaka adik-adik itu juga diperluas. Dalam arti ketika jurnalistik itu kan sebetulnya pekerjaan ada seninya juga. Bagaimana kita merangkai kata dan kalimat sehingga bisa menarik minat pembaca. Tapi di sisi lain pesan yang akan kita sampaikan itu sampai kepada pemirsa ya atau audien kita. Jadi literasi yang mungkin ya menurut saya secara pribadi itu adalah satu media arus utama atau koran-koran yang resmi. Yang kedua, bahan bacaan. Jadi bahan bacaan itu sebetulnya juga apa itu namanya? Bukan satu jenis macam, karena pekerjaan jurnalistik itu adalah pekerjaan yang heterogen. Adik cok meliput kejadian kecelakaan lalu lintas, kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial atau kegiatan apa. Jadi basis atau pondasi berpikir kita itu akan lebih kuat ketika adik-adik itu bacaannya semakin beragam. Jadi seumpama ini adik-adik ya, adik-adik akan membahas tentang apa itu namanya, tentang masalah ujian nasional. Itu akan lebih bagus ketika adik-adik itu paham tentang masalah regulasi terkait ujian nasional dan beberapa literatur terkait ujian nasional tersebut. Jadi ketika adik membuat berita itu pondasinya itu memang sudah kuat. Jadi berita yang dimunculkan itu juga berita yang berkualitas, dan saya harapkan itu adik-adik juga ke depan harapan saya yang menjadi jurnalis atau istilah yang sekarang itu jurnalisme presisi ya. Nah, jurnalis presisi di mana ketika adik itu membuat berita itu langkah lebih baiknya juga itu ada tabel atau diagram yang bersifat info statistik. Jadi berita seperti saya tadi bilang, itu berita itu bisa bersifat jurnalistik, tapi juga bersifat ilmiah. Ini contoh adik-adik seumpama ini ya, bahas suatu ketika bahas masalah ujian apa itu nasional ya, itu kan bisa dibuat diagramnya atau grafiknya di Gringsing tahun sekian yang mengikuti UN ANBK ya namanya ya sekarang ya ANBK tahun segini jumlah siswanya berapa, tahun mungkin tahun 2002 itu ada berapa, 2003 itu ada berapa, terus 2004 ada berapa. Jadi ketika adik-adik itu membuat satu karya jurnalistik, menurut saya yang perlu ditekankan itu kaidah bahasanya ya, kaidah bahasanya menggunakan bahasa yang baik dan mungkin bahasanya itu enak dibaca, terus sumbernya itu juga bisa dipertanggungjawabkan, kandungan-kandungan edukasinya itu ada. Jadi ada salah satu media nasional ketika membuat berita itu sekarang itu dikasih
dikasih apa itu clue. Ketika saya menulis berita ini apa yang diharapkan? A. Pembaca mengetahui tentang hal ini. Yang kedua, pembaca mampu mengetahui tentang proses ini, dan seterusnya. Jadi sebetulnya jurnalisme itu ilmu yang sangat mengasihkan, jadi saya pesene itu aja Dek, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan tidak lupa juga ketika membuat liputan itu ada yang namanya apa itu, aku agak lupa ya, liputan yang berimbang ya, bahasa kerennya cover both side kalau tidak salah ya. Jadi ketika ada berita yang kontradiktif yang melibatkan dua pihak, itu dua-duanya itu ya juga harus mempunyai hak jawab. Sama adik membuat berita yang mungkin ada konflik antara si A sama si B ya, meminta sebagai narasumber itu jangan salah satu pihak, tapi dua-duanya itu harus diwawancarai juga, harus dimasukkan. Jadi prinsip berita yang berimbang dan pers yang bertanggung jawab. Mungkin itu aja Dik, dan tidak lupa juga Dik ya, ini sekarang adalah masa apa yang dinamakan era disrupsi digital ya, atau tsunami digital. Jadi era digital itu menghantam apa saja, mungkin terkait juga proses bisnis media sekarang beralih ke online. Jadi ketika adik-adik itu menjadi seorang jurnalis, itu jurnalis yang mencerahkan, jurnalis yang memperkuat eksistensi NKRI, dan jurnalis yang mampu membuat suasana kondusif di masyarakat. Mungkin itu aja Dik dari kami, kurang lebihnya matur nuwun. Wah, luar biasa sekali tipsnya. Semoga bisa memotivasi generasi muda ini untuk meraih kesuksesan di masa depan. Nggak terasa ya Pak, kita udah di penghujung acara. Dan terima kasih atas waktunya ya Pak. Dan sampai jumpa lagi di acara cantik selanjutnya. Kami dari tim jurnalistik SMA Negeri 1 Gringsing mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.